Baik, oke, kita mulai aja ya kuliah kita sambil nunggu yang lain biar cepat selesai juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita mulai kuliah, kita akan review dulu materi pertemuan yang lalu tentang CFC. Tapi CFC belum mengeluarin BTS Meal ya. Mungkin kangen band Meal atau Sheila on 7 Meal. Pertanyaan pertama ya. Yang gampang dulu ya. Apakah CFC termasuk ke dalam penggelapan pajak? Kita lihat paling atas. Adinda. Iya Pak, termasuk CFC termasuk ke dalam penggelapan ataupun penghindaran pajak. Kenapa? Karena kan CFC itu suatu skema penghindaran pajak yang menunda pembayaran pajak lewat penundaan pembagian dividen. Jadi itu melanggar. Iya Pak. Berarti kalau melanggar harusnya kayak gimana dong? Berarti kalau misalnya melanggar seharusnya tidak dilakukan Pak. Ya, jadi harusnya normal aja ya, sesuai sama keadaan. Iya. Oke, pertanyaan kedua. Belum. Pertanyaan kedua masih tentang CFC ya. Berikan contoh bagaimana penerapan CFC. Contoh CFC itu kayak gimana? Contohnya. Irma. Gimana? Misalkan kita mempunyai saham, misalnya kita tuh mempunyai saham di perusahaan luar negeri. Nah, ketika pembagian dividen tersebut ditahan, harusnya dibayarkan tahun ini, tunda jadi tahun berikutnya sehingga pajaknya. Oke. Lihat. Jadi memindahkan waktu. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana pemerintah dalam menangani CFC? Siapa nih paling atas? Adinda. Melalui ini Pak, pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi Menteri Keuangan itu memberikan wewenang kepada untuk menerapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Nah, ketentuannya itu yang pertama memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri. Yang B, secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri. Nah, terus sesuai peraturan Menteri Keuangan itu saat diperolehnya dividen yang
pada badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek itu pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian SPT penghasilan badan usaha di luar negeri untuk tahun pajak yang bersangkutan dan pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah pembuatan SPV itu termasuk ke dalam penggelapan pajak? Siapa nih? Irma. Tergantung apakah itu ada di negara tax haven country, tapi pastinya SPV itu diciptakan di negara tax haven country, jadi termasuk ke penggelapan pajak. Ya, kuliah termasuk penggelapan pajak. Oke, berikutnya. Tentang ini ya. Oh ini ya, pertanyaannya agak susah. Bagaimana dong cara menghindari pajak atas dividen yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undang perpajakan? Kan pakai CFC nggak boleh, terus harus kayak gimana dong gitu. Caranya biar tidak melanggar. Irma? Membeli saham di perusahaan yang berada di negara tax haven country, Pak. Soalnya kan ketentuannya berbeda, jadi boleh gitu. Kan CSC itu boleh. Bisa ya kayak gitu ya. Atau cara lainnya kita jual saham kita ya. Kita jual saham kita ke orang lain tapi yang tidak memiliki hubungan istimewa. Nanti kan masuknya ke dia. Berarti nanti pajaknya pakai pajak orang pribadi, bukan badan. Habis dikasih dividennya, kita ambil deh uangnya. Jangan lupa kasih ke dia uangnya, sebagian kecil gitu ya. 1 juta, 2 juta gitu ya. Gitu. Itu diperbolehkan. Atau bisa tadi pakai negara tax haven country ya. Karena kan tax haven country itu bukan suatu kejahatan ya, kan itu sebuah pilihan si negara. Jadi terserah si negara itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang baru ya, tentang apa nih? Jadi sekarang tuh rencananya mau 2 materi, ya. Tapi kita akan lihat nyampe atau enggak gitu ya, nyampe atau enggak si materi ini. Tapi karena materinya sedikit, jadi perkiraannya sih bisa. Tapi kita lihat nanti aja. Sekarang yang ketiga dulu.
Yang ke-13 itu tentang treaty shopping. Yang pertama tentang treaty shopping ya. Treaty itu kan artinya P3B nih. Treaty itu P3B ya. Tanggal berapa sekarang? T16. Tia, apa kepanjangan P3B Tia? Ya, Pak. Kepanjangan P3B apa? Persetujuan penghindaran pajak berganda. Oke, itu P3B ya. Nah, itu treaty namanya. Kalau shopping, kalian tahu itu artinya belanja ya. Jadi kita melakukan belanja P3B. Apa maksudnya belanja P3B? Jadi kalau yang namanya shopping itu identik sama pilih-pilih ya. Pilih-pilih. Pilih-pilih yang mana? Yang murah atau yang mahal? Sudah pasti jawabannya yang murah. Berarti artinya pilih-pilih dengan tujuan untuk yang paling menguntungkan ya. Yang paling menguntungkan. Kalau kalian belanja kan pasti pengen yang murah, tapi barangnya yang paling bagus. Gitu. Nah, sayangnya yang namanya treaty shopping ini termasuk ke dalam tax evasion atau penggelapan pajak. Berarti ini melanggar hukum. Ya, melanggar hukum. Seperti itu. Rahayu, silakan dibaca dulu. Treaty shopping secara teori, tujuan utama dari tax treaties adalah menghapus hambatan pajak pada kegiatan ekonomi internasional. Investor asing akan mendapatkan kepastian hukum dari adanya tax treaties karena tax treaty mengalokasikan hak pemajakan antara negara tuan rumah atau host country, tempat pendapatan timbul, dan negara asal atau home country, tempat penerima pendapatan bertempat tinggal. Elemen ini dari tax treaties ini pada hakikatnya adalah pengurangan withholding tax yang membatasi hak pemajakan negara tuan rumah. Persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B atau tax treaty merupakan kesepakatan untuk membagi hak pemajakan atau mengurangi hak pemajakan antara dua negara. Melalui P3B, penduduk negara mitra P3B dimungkinkan untuk mendapatkan pengurangan tarif atau bahkan tidak dilakukan pemajakan di negara mitra P3B lainnya. Melalui treaty shopping, keuntungan berupa pengurangan tarif pajak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Dengan kata lain, treaty shopping merupakan suatu cara untuk mendapatkan manfaat suatu tax treaty oleh pihak yang sebenarnya tidak berhak atas manfaat tax treaty tersebut. Treaty shopping biasanya melibatkan para pihak yang memiliki hubungan istimewa atau bahkan dengan sengaja mendirikan perusahaan yang semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau special purpose company.
Van Wiegel menyatakan treaty shopping cannot a situation in which a person who is not entitled to the benefits of a tax treaty make use in the wide meaning of the word of an individual or legal person in order to obtain those treaty benefits that are not available directly. Treaty shopping umumnya mengacu pada situasi saat seseorang yang tinggal di satu negara asal atau home country dan memperoleh pendapatan atau capital gains dari negara lain atau source country dapat memperoleh benefit dari tax treaty antara negara sumber dan negara lain atau negara ketiga atau third country. Situasi ini sering muncul saat seseorang tinggal atau residen di negara asal atau home country, namun negara asal tidak memiliki tax treaty dengan negara sumbernya. Contoh perusahaan. Cukup. Irma, silakan baca contohnya. Contoh perusahaan Koko yang tinggal di Kepulauan Cayman atau home country mungkin memiliki perusahaan AMCO di Amerika Serikat atau source country. Dividen yang dibayarkan dari AMCO kepada Koko akan dikenai pemotongan pajak withholding sebesar 30% di Amerika Serikat. Jika Koko membentuk perusahaan UKCO di Inggris sebagai AMCO ke UKCO, dividen akan dibayarkan AMCO kepada UKCO dan tanpa menggunakan anti-treaty shopping rules, dividen tersebut akan memenuhi syarat masuk sebagai benefit berdasarkan tax treaty Amerika Serikat Inggris. Jika pendekatan ini berhasil, dividen yang kena withholding tax 30% atas dividen yang dibayarkan oleh AMCO dapat dikurangi menjadi 0. Selain itu, karena Inggris tidak mengenakan withholding tax atas dividen yang dibayarkan kepada non-UK resident, tingkat pajak keseluruhan atau overall tax retail grup perusahaan bisa menurun. Namun, perusahaan dipastikan bahwa dalam peraturan pajak penghasilan negara bagian Inggris terhadap pembayaran dividen dari AMCO kepada UKCO tidak akan dikenai pajak penghasilan pemerintah Inggris. Treaty shopping dikategorikan sebagai sebuah upaya penyalahgunaan P3B. Hal ini dikarenakan treaty shopping menggunakan beberapa pasal dalam perjanjian penghindaran pajak berganda yang tidak sesuai dengan tujuan tax treaty. Padahal tujuan awal dari tax treaty adalah untuk menghindari pajak berganda dan mencegah terjadinya penghindaran pajak. Oke, kita lihat lagi. Tax treaty ini ya tujuannya menghapus hambatan pajak pada kegiatan ekonomi internasional. Kenapa dikatakan sebagai hambatan pajak gitu ya? Karena yang namanya hambatan pajak itu mengurangi laba. Apalagi kalau pajaknya pajak internasional. Kita tahu tarif pajak internasional itu biasanya lebih besar. Seperti contoh PPh pasal 21. Paling kecil tarifnya kan 5%. Tapi kalau PPh pasal 26 tarifnya langsung 20%. Makanya dikatakan sebagai hambatan pajak. Gitu. Berikutnya, treaty shopping. Nah, treaty shopping ini tadi udah dibacakan. Pasti ya melibatkan yang namanya pasti melibatkan yang namanya perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Kalau enggak, dia pakai SPV. Kenapa pakai SPV? Ya biar kita bisa memanfaatkan
treaty-nya, bisa memanfaatkan P3B-nya gitu ya. Seperti misalkan contohnya gini ya. Kalau misalkan ada perusahaan ya, ini misalkan PT A bertransaksi dengan B Corporation. Tarif pajaknya itu harusnya adalah misalkan 30%. Gitu. PTA nggak mau bayar 30%. Dia pengen bayar lebih kecil dari itu. Maka PTA menyarankan kepada B Corporation untuk membuat SPV atau memiliki perusahaan yang memiliki hubungan istimewa tapi di negara yang pajaknya rendah. Ceritanya nggak ada, dia bikin aja SPV B Corporation yang ada di negara X gitu ya. Ini negara Y, ini negara X gitu. Tarif pajaknya itu 10%. Nah, ini yang namanya treaty shopping. Harusnya P3B yang digunakan itu adalah P3B Indonesia dengan Y. Tapi karena dia menginginkan pajak yang rendah, dia menggunakan tax treaty Indonesia dengan negara X. Karena Indonesia dan Y itu 30%, kalau Indonesia dengan X itu 10%. Kayak gitu. Makanya di sini dibilangin yang namanya tax treaty itu untuk membatasi hak pemajakan negara lain. Nah, gitu. Harusnya negara Y malah dipindahkan ke X. Gitu. Padahal kita tahu yang namanya P3B itu ya dibuat untuk menetapkan siapa yang harus memajaki apa gitu ya. Nah, ini kan tujuan dari si P3B gitu. Tapi malah disalahgunakan. Kita sebagai yang punya transaksi pilih-pilih, bahasa lainnya shopping, makanya namanya treaty shopping. Gitu. Nah, ini ada contoh yang lain ya. Jadi contohnya ya hampir sama lah sama yang PTA sama B Corporation ini. Gitu. Terus bagaimana caranya agar tidak terjadi hal seperti ini? Ya, kita lanjutkan dulu. Kamelia, silakan. Ada Kamelia? Enggak ada ya. Dinda. Ya, Pak. B. Beneficial owner. Dalam model P3B, terdapat ketentuan mengenai beneficial owner. Ketentuan beneficial owner umumnya dimuat terkait dengan pemajakan atas penghasilan dividen, bunga, dan royalti. Maksud dari adanya ketentuan beneficial owner adalah untuk menangkal praktik treaty shopping dengan cara mencegah penduduk Suara kamu hilang, Dinda. Ngomong nggak? Coba Ajeng deh. Ya, Pak.
Yang B. Ini yang menurut peraturan. Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 62 PJ 2019 Per 25 PJ 2010 Ketentuan Perpajakan di Indonesia yang membuat aturan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B oleh orang atau badan yang tidak berhak adalah sebagai berikut. 1. Orang pribadi atau badan yang dicakup dalam P3B adalah orang pribadi atau badan yang merupakan SPDN dan atau subjek pajak dalam negeri dari negara mitra P3B. P3B tidak diterapkan dalam hal terjadi penyalahgunaan P3B, meskipun penerimaan penghasilan telah sesuai dengan ketentuan. 2. Penyalahgunaan P3B dapat terjadi dalam hal A. Transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi dilakukan dengan menggunakan struktur atau skema sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B. B. Transaksi dengan struktur atau skema yang format hukumnya legal form berbeda dengan substansi ekonomisnya atau ekonomi substans. Sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B, atau C. Menerima penghasilan bukan merupakan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan atau beneficial owner. Lanjut, Pak. Yang ketiga, kriteria beneficial owner hanya diterapkan untuk penghasilan yang di dalam pasal P3B terkait memuat persyaratan beneficial owner. Yang keempat, yang dimaksud dengan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan adalah penerimaan penghasilan yang A. Bertindak tidak sebagai agen. Agen adalah orang atau badan yang bertindak sebagai perantara dan melakukan tindakan untuk dan atau atas nama pihak lain. B. Bertindak tidak sebagai nomina. Nomina adalah orang atau badan yang secara hukum memiliki legal owner suatu harta dan atau penghasilan untuk kepentingan atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menjadi pemilik harta dan atau pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan. C. Bukan perusahaan konduit. Perusahaan konduit adalah suatu perusahaan yang memperoleh manfaat dari suatu P3B sehubungan dengan penghasilan yang timbul dari negara lain. Sementara manfaat ekonomis dari penghasilan tersebut dimiliki oleh orang-orang di negara lain yang tidak akan dapat memperoleh hak pemanfaatan P3B apabila penghasilan tersebut diterima langsung. Yang kelima, orang pribadi atau badan yang tercakup dalam P3B yang dianggap tidak melakukan penyalahgunaan P3B. Itu A. Individu yang bertindak tidak sebagai agen atau nomina. B. Lembaga yang namanya disebutkan secara tegas dalam P3B atau yang telah disepakati oleh pejabat yang berwenang di Indonesia dan di negara mitra P3B. C. WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal Indonesia. Selain bunga dan dividen, dalam hal WPLN bertindak tidak sebagai agen atau nomina. D. Perusahaan yang sahamnya terdaftar di pasar modal dan diperdagangkan secara teratur. E. Dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B. F. Bank. G. Perusahaan yang memenuhi syarat sebagai berikut. Oke, kita lanjutkan oleh Nada, silakan. Yang bagian E dulu. Ulangi lagi. Dari bagian E, Pak? Yap. Ya, dari E. Dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B. F. Bank. G. Perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, bagi perusahaan yang menerima atau memperoleh penghasilan yang di dalam pasal P3B terkait tidak mengatur persyaratan beneficial owner, yaitu pendirian perusahaan atau pengaturan struktur atau skema transaksi tidak semata-mata ditunjukkan untuk pemanfaatan P3B.
2. Bagi perusahaan yang menerima atau memperoleh penghasilan yang di dalam pasal P3B terkait mengatur persyaratan beneficial owner, yaitu A. Pendirian perusahaan atau pengaturan struktur atau skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B. B. Kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi. C. Perusahaan mempunyai pegawai. D. Mempunyai kegiatan atau usaha aktif. Pengertian kegiatan atau usaha aktif diartikan sesuai dengan keadaan WPLN dan dapat mempunyai makna kegiatan atau usaha yang dilakukan secara efektif oleh WPLN yang ditujukan dengan adanya biaya yang dikeluarkan, upaya yang dilakukan, atau pengorbanan yang terjadi yang berkaitan secara langsung dengan usaha atau kegiatan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk dalam hal WPLN melakukan kegiatan yang signifikan yang dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan entitas. Pengertian penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya adalah kondisi WPLN berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan di negaranya, di mana WPLN merupakan subjek yang terutang pajak di negaranya, dan penghasilan yang bersumber dari luar negeri merupakan objek pajak, meskipun pada akhirnya subjek pajak tersebut tidak terutang pajak secara legal, antara lain karena penghasilan tersebut terkena tarif pajak 0%, dibebaskan dari pengenaan pajak oleh ketentuan yang spesifik dengan memenuhi persyaratan tertentu, atau secara ekonomis tidak menanggung beban pajak. Antara lain karena pajak yang terutang ditanggung oleh pemerintah di luar negeri, ditangguhkan dan tidak dipungut. Oke, cukup. Dilanjut oleh Lilis. Penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak negara penerimanya. F. Tidak menggunakan lebih dari 50% dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk seperti bunga, royalti, atau imbalan lainnya. Pengertian tidak menggunakan lebih dari 50% dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain adalah tidak lebih dari 50% dari seluruh penghasilan WPLN dalam jenis apapun atau sumber manapun, sebagaimana diungkap dalam laporan keuangan entitas WPLN sendiri atau non-konsolidasi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain, tidak termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya, dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Yang keenam, dalam hal terjadi penyalahgunaan P3B, maka A. Pemotongan atau pemungutan pajak tidak diperkenankan untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B dan wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang diatur dalam pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dan B. WPLN yang melakukan penyalahgunaan P3B tidak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang tidak seharusnya terutang. Oke, cukup. Yang ketujuh. Nomor 7, Lilis, silakan. Kan ini Lilis, Pak. Iya benar. Rama maksudnya, kok Lilis? Ada Rama? Nggak ada. Diani. Yang ketujuh, dalam hal terdapat perbedaan antara format hukum atau legal form, suatu struktur atau skema dengan substansi ekonominya atau economic substance, maka perlakuan perpajakan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan substansi ekonomisnya. 8. Dalam hal WPLN tidak melakukan penyalahgunaan P3B, WPLN berhak memperoleh manfaat P3B. Dalam hal WPLN dikenakan pajak tidak berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam P3B, WPLN dapat meminta pejabat yang berwenang di negaranya untuk melakukan penyelesaian melalui prosedur persetujuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B. Pada intinya, beneficial owner sesuai peraturan 10/PJ/2017 adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalti baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan tersebut. Oke, cukup ya. Lanjut oleh Gracie. Contoh ilustrasi beneficial owner. Perusahaan dan BAM membagikan dividen kepada pemegang sahamnya, yaitu perusahaan jangga. Perusahaan jangga kemudian membayarkan seluruh dividen yang diterimanya kepada perusahaan IC yang merupakan untuk perusahaan. Untuk memutuskan apakah perusahaan jangga adalah beneficial owner atas dividen yang diterimanya dari perusahaan dan BAM, maka terlebih dahulu ditentukan apakah perusahaan jangga ini bertindak sebagai agen nomina ataukah sebagai perusahaan konduit yang semata-mata bertindak sebagai fidusiari atau administrator bagi perusahaan IC. Jika ternyata perusahaan tidak terikat kewajiban secara kontraktual atau legal untuk meneruskan pembayaran dividen yang diterimanya kepada perusahaan IC, maka perusahaan jangga dapat dianggap sebagai beneficial owner atas dividen yang diterima dari perusahaan dan BAM. Dalam hal ini, perusahaan jangga dianggap memiliki hak untuk menggunakan atau menikmati dividen yang diterimanya, terlepas dari fakta bahwa penghasilan dividen yang diterimanya secara efektif diteruskan kepada perusahaan IC. Sebaliknya, perusahaan jangga menjadi bukan beneficial owner jika terikat secara legal atau kontraktual atau maupun berdasarkan fakta dan keadaan sebenarnya untuk meneruskan pembayaran dividen yang diterimanya ke pihak lain. Jadi, yang menjadi poin penentu untuk menentukan apakah penerima penghasilan merupakan beneficial owner adalah ada atau tidaknya kewajiban untuk meneruskan penghasilan yang diterimanya kepada pihak lain. Oke, nah kita coba bahas lagi ya. Contohnya tadi dividen aja, sekarang ya kita ubah ke dividen biar lebih real. Jadi misalkan PT lagi ya, PTA itu punya penghasilan yang berasal dari B Corporation. Ya. Ini dividen. Jadi B Corporation memberikan dividen kepada PTA. PTA itu Indonesia, B Corporation negara X ya. Kemudian tarifnya yang harus memajaki sesuai P3B Indonesia dan X adalah negara Indonesia, gitu ya. Ternyata pajak yang harus dipotong di Indonesia adalah 10%. PTA berkeberatan, saya nggak mau 10%, saya pengennya 5%. Ya udah, kata Bear Corporation, saya harus kirim dividennya kemana biar kamu nggak dipajaki 10%. Ya udah, B Corporation, kamu kirim dividennya ke SPV A
yang ada di negara Y. Yang ada di negara Y. Jadi B Corporation ini memberikan dividennya ke SPVA. Ya. Ini namanya dividen skema treaty shopping ya. Baru setelah itu SPVA mengirimkan ke PTA. Nah, P3B antara X dan negara Y yang berhak memajaki itu adalah negara Y. Tapi pajaknya adalah 0% atau tidak ada pajaknya. Jadi daripada PTA langsung menerima dividen dari B Corporation, lebih baik kirim dulu ke SPVA. Gitu. Terus kalau seperti ini tentu yang dirugikan adalah negara Indonesia. Jadi Indonesia dirugikan karena tidak mendapatkan penghasilan dari pajak. Biar tidak terjadi seperti ini, diaturlah yang namanya beneficial owner. Nah, beneficial owner ini yang menentukan siapa yang berhak menerima fasilitas tax treaty. Yang mampu atau yang berhak menerima fasilitas 0% itu adalah yang benar-benar terjadi transaksi antara B Corporation dengan SPV. Gitu. Jadi beneficial owner itu ya yang pertama yang mendapatkan fasilitas tax treaty adalah pihak yang benar-benar melakukan transaksi. Nah, ini harus dibaris bawah ya. Benar-benar, yang benar-benar melakukan transaksi. Nah, kalau bukan, maka akan dikembalikan. Maksudnya dikembalikan itu ke transaksi yang benar-benar terjadi. Kalau atas transaksi yang A sama B Corporation kan Indonesia sama X harusnya. Jadi dikembalikan lagi ke Indonesia dan X. Gitu. Jadi inti dari treaty shopping ini adalah beneficial owner. Ini cara untuk menghindari adanya treaty shopping. Gitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana cara menentukan beneficial owner untuk memastikan dia yang harusnya menerima si manfaatnya. Pertama, ditetapkan dulu di sini nih. Biasanya beneficial owner ini terhadap penghasilan berupa ini. 3. Pertama dividen, kedua bunga, dan yang ketiga royalti. Karena ini yang biasanya suka dijadikan objek untuk
buat treaty shopping. Gitu. Tadi saya udah bilang treaty shopping ini untuk menangkal praktik dari treaty shopping. Gitu. Ya. Jadi semua model baik itu OECD, UN atau Indonesia mengatur tentang beneficial owner ini. Gitu. Nah, kita lihat yang Indonesia sekarang. Di Dirjen Pajak ya, per Dirjen Pajak ya, tahun 2009 Junto 2010 ya, ada ketentuan agar tidak terjadi tax treaty shopping. Jadi di sini harus yang merupakan SPDN dan atau subjek pajak dalam negeri mitra P3B. Makanya tadi saya udah bilang harus pasti yang benar-benar melakukan transaksi. Nah, penyalahgunaan P3B ini banyak ya. Intinya adalah agar mendapatkan manfaat nih, memperoleh manfaat. Manfaat P3B apa? Manfaat P3B yang tadi tarif pajaknya 0% atau ada fasilitas lain. Gitu. Makanya lihat, yang A memperoleh manfaat, yang B juga sama, memperoleh manfaat P3B. Jadi inti dari treaty shopping ini untuk memanfaatkan P3B yang seharusnya tidak dia dapatkan. Bahasa sederhananya kayak misalkan kalian nih, kalian tuh misalkan kuliahnya di UI gitu ya. Di UI terkenal misalkan tugas-tugasnya susah. Nah, karena kalian nggak mau tugasnya susah, kalian pindah ke Universitas X gitu ya, yang tugasnya gampang, tapi pengen ijazahnya dari UI gitu kan nggak mungkin. Kalian kuliahnya di UI tapi ngerjain tugasnya Universitas X gitu. Sama yang namanya treaty shopping ini. Kalian itu transaksinya antara Indonesia dengan X, ternyata P3B yang digunakan X sama Y, kan jaka sembung ya. Gitu. Makanya yang namanya beneficial owner itu intinya adalah bukan merupakan pemilik yang sebenarnya. Itu sih intinya. Kalau ini udah paham ya udah selesai beneficial owner gitu. Nah, ini dijelaskan lagi nih biar tidak lagi ambigu gitu ya. Yang menerima penghasilan itu yang mana? Bisa agen gitu ya, bisa nomini gitu ya. Kemudian bisa conduit gitu. Intinya dia itu yang mengatasnamakan pihak lain. Nah, kalau SPV mah bukan agen, bukan nomini, bukan conduit gitu. Emang dia mah sengaja untuk menampung penghasilan itu biar tidak dipajaki atau biar bisa memanfaatkan fasilitas P3B negara tertentu. Gitu ya. Jadi SPV bukan ketiga jenis ini gitu ya. Dia itu bukan agen. Kenapa bukan agen? Ya kan dia tidak melakukan perantara. Dia itu hanya menerima perantara uangnya doang, barangnya, transaksinya, jualnya enggak. Terus nomini gitu kan. Nomini juga sama. Dia itu emang dia punya legal hukum gitu ya. Tapi dia itu bukan pemilik harta yang melakukan kegiatan operasionalnya gitu. Nah, begitu ya. Sama ya, orang pribadi juga sama. Intinya ada di pemilik transaksi yang sebenarnya atau bukan. Gitu. Intinya sih ada di situ ya. Nah, sekarang kalau ketahuan. Nah, ini nomor 6 ya. Kalau ketahuan gimana? Maka
harus melakukan kembali ke asal yang benar, gitu ya. Makanya di sini istilahnya tidak diperkenankan untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B. Maksudnya tidak boleh memanfaatkan P3B. Tidak boleh memanfaatkan P3B, harus kembali ke P3B yang sebenarnya. Makanya kalau misalkan udah dibayarkan gimana gitu ya, harus dikembalikan gitu. Gampang ya? Makanya sama saya di sini diberikan lagi kesimpulan nih. Pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalti. Gitu. Ya, gampang ya. Gitu. Intinya mah gitu. Ada yang mau tanya tentang treaty shopping? Kalau nggak ada, kita lanjut ke TIN, capitalization. Bapak mau bertanya. Yap. Kalau misalnya ada nggak cara treaty shopping biar nggak termasuk ke dalam penggelapan pajak atau tax evasion? Itu mah pertanyaannya kayak ada nggak membunuh tapi tidak melanggar hukum gitu. Jadi nggak ada ya Pak? Nah, kan treaty shopping itu kejahatan. Dia memanfaatkan P3B yang sebenarnya bukan haknya dia gitu. Kalau misalkan dia memanfaatkan yang haknya dia mah bukan treaty shopping namanya. Transaksi aja biasa gitu kan ya. Begitu. Terima kasih Pak. Tentang treaty shopping. Kalau nggak ada, kita lanjut ke TIN, capitalization. Silakan, Gracie. A. Pengertian TIN capitalization. Salah satu bentuk transfer pricing dalam skema penghindaran pajak yang aman yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang memayungi perusahaan-perusahaan afiliasinya yang tersebar di berbagai negara adalah TIN capitalization melalui instrumen debt to equity ratio yang ditetapkan oleh suatu negara. Bagi perusahaan multinasional, adanya ketentuan bahwa pembayaran bunga dapat menjadi pengurang pajak setelah telah mendorong perilaku untuk mendanai afiliasinya lebih baik menggunakan utang daripada penyertaan modal atau TIN capitalization. Di sisi lain, pembayaran dividen tidak menjadi pengurang pajak. Oleh karena itu, akan sangat menguntungkan jika komposisi utang semakin besar, terutama jika utang tersebut ditempatkan di negara lokasi afiliasi yang memiliki tarif pajak tinggi atau debt shifting. TIN capitalization adalah suatu skema penghindaran pajak dengan cara membuat struktur utang jauh lebih besar dari modal saham. Skema ini muncul akibat adanya aturan dalam ketentuan perpajakan yang membedakan antara perlakuan bunga sebagai pengembalian keuntungan atau return atas utang dengan dividen sebagai pengembalian keuntungan atas investasi saham. Untuk kepentingan perhitungan pajak, pembayaran bunga merupakan biaya dapat dikurangkan atau deductible expense, sedangkan pembayaran dividen bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan atau non-deductible expense. Dan dalam kaitan inilah biasanya perusahaan induk memberi pinjaman kepada anak perusahaan yang berkedudukan di negara lain agar bunganya dapat dibayarkan.
Contoh, tin capitalization yaitu berdasarkan laporan keuangan tahun 2020, PT Bukit Raya memiliki modal 800 juta rupiah dan utang sebesar 3 miliar rupiah, di mana sejumlah 2,8 miliar rupiah merupakan utang kepada salah satu pemegang saham atau pribadi, suku bunga pinjaman 12% per tahun, sehingga bunga pinjaman yang dibayarkan kepada pemegang saham tersebut sebesar 12% dikali 2,8 miliar rupiah sama dengan 336 juta rupiah. Hitung berapa bunga pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya tahun 2020. Jawab, debt to equity ratio sama dengan 2 miliar 800 juta rupiah dibagi 800 juta rupiah sama dengan 3,5 dibagi 1, sedangkan berdasarkan KMK nomor 1002 garis miring KMK 04/1984 DER yang wajar ditetapkan setinggi-tingginya 3:1. Berdasarkan rasio tersebut, maksimal utang adalah sebesar 3 dikali 800 juta rupiah sama dengan 2 miliar 400 juta rupiah. Cukup. Dengan demikian, lanjut oleh Vivi, silakan. Nggak ada. Berdasarkan ya Pak? Ada Pak? Ya. Yang berdasarkan ya Pak? Dengan demikian. Iya, lupa. Salah Pak. Dengan demikian, bunga yang wajar tidak boleh dibebankan sebagai biaya adalah sebesar 12% dikali 2 miliar 400 juta sama dengan 288 juta, sehingga terdapat selisih pembebanan bunga sebesar 336 juta dikurang 288 juta sama dengan 48 juta. Berdasarkan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 atas selisih sebesar 48 juta tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak, yakni PPH pasal 4 ayat 2 final sebesar 10% atau sebesar 4.800.000. Oke, kita lihat tin capitalization. Tin itu artinya apa? Peot ya. Slim ya, apa tin ya? Ya tin itu kecil ya. Kalau capitalization itu Kapital itu modal ya. Jadi modal yang kecil. Nah ini termasuk ke dalam tax evasion ya. Tapi tin capitalization juga bisa termasuk ke dalam tax avoidance ya. Dengan syarat tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. Mainannya ada di DER ya, debt equity ratio. Kalau perusahaan multinasional itu biasanya ada ketentuan, gitu ya. Kita kenal yang namanya deductible expense sama non-deductible expense. Kalau bunga, nah ini merupakan biaya dapat dikurangkan. Kalau dividen merupakan biaya yang bukan atau yang tidak bisa dibiayakan. Gitu. Kalau kayak gitu kondisinya berarti kita lebih baik menaikkan pembayaran biaya bunga dan mengecilkan pembayaran dividen. Ini ada contohnya. Bukit Raya, modal 800 juta, utang 3 miliar. 2,8 miliar kepada salah satu pemegang saham pribadi. Suku bunga pinjaman 12%, jadi bunganya 336. Berapa yang boleh dibebankan gitu ya? Ternyata yang boleh dibebankan itu bukan 336 juta.
tapi 48 juta. Atau kelebihan 48 juta, karena yang diperbolehkan adalah 288 juta. Kayak gitu. Jadi 48 jutanya ini itu nanti dikoreksi. Dikoreksi positif ya. Gitu. Jadi kalau kalian lihat atau kalian bikin rekonsiliasi fiskal, pada bagian expense itu ada pembayaran bunga, secara komersialnya 336 juta. Kemudian ini fiskalnya ada yang positif, ada yang negatif, ini dikoreksi positif jadi 48 juta. Jadi fiskalnya adalah 288 juta. Akibatnya apa? Akibatnya laba meningkat dong. Ya enggak sih? Nah, mana ini rapornya? Nah, ini revenue ya. Ini revenue. Misalkan revenue-nya 1 miliar. Terus ada biaya bunga. Berapa ya? 336. Jadi dia punya net income before tax itu berarti berapa? Ini 4. Ini 6. 6 gitu ya. $664 juta ini komersialnya. Tapi kan dikoreksi bukan 336. Tapi piro 288 ya. 288. Jadi DPP-nya berubah. 2 1 712 juta. Akibat dari dilanggarnya batas maksimal debt to equity ratio. Gimana cara ngitung? Cara ngitung debt equity ratio. Cara ngitungnya adalah debt itu utang dibagikan dengan modal. Ya. Bisa lupa lagi ditulis ya. Mana ya? Udah tahu muridnya? DER itu debt dibagi dengan modal. Gitu. Debt dibagi dengan modal. Maksimalnya berapa? Maksimalnya 3:1. Gitu. Gampang ya. Kalau kejahatan yang sebelum-sebelumnya itu melibatkan pihak lain. Kalau tim capitalization tidak melibatkan pihak lain. Gitu. Atau sebenarnya bisa juga sih melibatkan pihak lain ya. Karena butuh konfirmasi ya. Oke, berarti ini salah ya. Bisa melibatkan pihak lainnya. Karena kan bayar bunga kan nanti konfirmasi bagian fiskus kan konfirmasi bener nggak bayar bunga segini gitu. Oh iya, berarti semua kejahatan itu bisa dilakukan atas bantuan ya.
gitu. Jadi kalau mau melakukan kejahatan butuh orang lain. Sekarang bagaimana menangani tin capitalization oleh negara? Vivi udah ya, Ismi. Ismi nggak ada. Kainanda. B. Penanganan tin capitalization. Untuk mencegah praktik tin capitalization, pasal 18 ayat 1 Undang-Undang PPH memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak. Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. 1. Perbandingan utang dan modal di sini adalah untuk WP badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham. 2. Utang adalah rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan. 3. Modal adalah rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan. 4. Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi 4:1. 5. Ketentuan ini tidak berlaku untuk wajib pajak sebagai berikut. A. Wajib pajak bank. B. Wajib pajak lembaga pembiayaan. C. Wajib pajak asuransi dan reasuransi. D. Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal. E. Wajib pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan sendiri. F. Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur. Saldo utang tersebut meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo utang jangka pendek, termasuk saldo utang dagang yang dibebani juga. Modal yang digunakan sebagai dasar perhitungan perbandingan antara utang dan modal atau debt to equity ratio atau DER adalah saldo rata-rata modal pada 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak yang dihitung berdasarkan rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan atau rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan. Saldo modal tersebut meliputi ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku. Udah ke bawah. Oke, lanjut oleh Tira. Iya, Pak. Dalam hal besarnya perbandingan antara utang dan modal, wajib pajak melebihi besarnya perbandingan. Biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal. Biaya pinjaman yang dimaksud dalam hal ini adalah biaya yang ditanggung wajib pajak sehubungan dengan peminjaman dana yang meliputi berikut ini. A. Bunga pinjaman. B. Diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman. C. Biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman. D. Beban keuangan dalam sewa pembiayaan. E. Biaya imbalan karena jaminan pengembalian uang. F. Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga dan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E. Lanjut, Pak. Yap. Besarnya biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak juga wajib memperhatikan ketentuan pasal 6
Undang-Undang PPH, pengeluaran yang dapat dikurangkan, dan pasal 9 Undang-Undang PPH, pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan. Dalam hal wajib pajak mempunyai utang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Di samping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3. Biaya pinjaman atas utang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut harus pula memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH. Dalam hal wajib pajak mempunyai saldo ekuitas 0 atau kurang dari 0, maka seluruh biaya pinjaman wajib pajak bersangkutan tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Oke, kalau tadi untuk menangani treaty shopping dengan penetapan beneficial owner. Kalau penanganan tin capitalization yaitu dengan menetapkan batas maksimal perbandingan antara utang dan modal, yaitu 4:1. Kok beda dengan yang tadi? Ya betul, beda yang tadi ya. Kalau yang tadi itu dasarnya adalah KMK tahun 84 gitu. Tira belum lahir 84. Saya juga sama, belum lahir ya. Yang terbaru itu adalah yang PMK nomor 169 tahun 2015. Nah, kalau ini baru Tira udah lahir gitu. 4:1. Ini batas maksimalnya. Utang dan modal. Kalau utang itu apa pengertiannya, gitu kan? Kemudian modal itu apa pengertiannya? Nah, dihitung ya, dihitung di tiap akhir bulan. Jadi takutnya gitu ya, dimainin juga. Jadi kalau misalkan mau mainin ya udah, kalau misalkan batas maksimumnya udah tercapai 4:1 gitu, nanti di akhir bulan dikecilin gitu ya. Menjelang akhir bulan dikecilin, awal bulan gedein lagi gitu. Main-mainnya gitu. Biar tidak ditetapkan 4:1. Gitu. Kecuali kalau lembaga-lembaga pembiayaan. Kalau lembaga pembiayaan mah udah pasti ya tinggi ya. Nanti kalau kalian ngelakuin penelitian sama bank itu DR-nya luar biasa ya. Gitu ya, emang tugasnya, emang kerjaannya ngutangin kan. Gitu. Kayak gitu. Terus ada yang dimaksud juga jangka panjang dan jangka pendek. Tapi buat kalian sih cukup bilang perbandingan antara utang dan modal 4:1 udah cukup. Gitu. Ya, itu namanya tin capitalization. Gampang ya. Silakan, ada yang mau saya tanya? Ada yang mau saya tanya? Boleh? Kayaknya Nada sama Adinda satu tempat ya? Iya, Pak, betul. Temboknya sama soalnya. Maskernya juga beda deh. Natasha, Vivi di rumah? Iya Pak, tadi habis pulang vaksin. Oh, jadi kalau habis pulang vaksin di masker ya? Enggak, belum dibuka aja. Jangan. Ya terserah kali mau di masker, mau enggak juga kan kamu ya. Ya gitu materinya. Minggu depan materinya habis ya. Jadi tinggal kuis. Pengumuman berikutnya tentang bentuk soal UAS itu diperkirakan esai. Diperkirakan esai. Mungkin ada berapa ya? 30 mungkin ya.
berapa lah, belum ditentukan, nanti minggu depan deh kasih tahu kalau udah ada ininya. Jadi bentuknya Tulis tangan, Pak. Kenapa? Tulis tangan, Pak. Iya, ditulis tangan sih, kemungkinan besar sih kayak gitu. Soalnya kalau diketik agak susah ya buat mastiin itu kerjaannya sendiri atau copy paste. Apalagi banyak chat dari itu. Gitu ya, itu buat UAS apa namanya, pakai tulis tangan karena buat memastikannya itu kerjanya sendiri. Ada lagi yang mau tanya? Terakhir, oh ini karena udah lewat ya. Di sini ada yang saya belum lihat sih data yang daftar Simbis ya. Nanti dilihat dulu di kelas ini ada nggak ya? Tapi udah belum tentu lolos juga ya. Soalnya kemungkinan ada yang nggak lolos 5-10 orang kalau nggak salah begitu. Gitu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.